Tuan Liu, seorang warga yang membeli roti, menjadi sasaran. Fotografer itu adalah seorang lelaki tua, dia terlihat sangat licik sekarang. 10 menit yang lalu, sebuah ban dirampok dan para perampok menyandera banyak orang. Selama negosiasi, para perampok berkelahi di antara mereka sendiri dan dibunuh oleh para sandera dalam kekacauan itu. Ada seorang sandera mengatakan dia adalah seorang polisi berpakaian preman, tetapi petugas Liu mengabaikannya. Pihak lain gugup dan tidak bisa bereaksi sejenak, dan perampok itu benar-benar digertak olehnya. Jangan melihat petugas polisi Liu seperti anjing liar di luar, tapi dia panik di dalam. 打电话的是你，愿杀人灭口。可惜你太笨了，他死了，死了怎么说话？你用你的枪杀我，一会儿很难解释的，你跑不了的，走吧。 Setelah petugas polisi Liu keluar, dia pikir sudah terlambat untuk menyandera, jadi dia hanya bisa tunduk dengan patuh. Setelah menerobos, petugas Liu dengan tenang membeli roti dan minuman untuk menenangkan keterkejutan. Dengan berani dan hati-hati, inilah yang dibutuhkan Huasai di jalan. Meskipun pihak lain adalah seorang polisi, ini adalah masalah kecil bagi Huasai. Dia sudah menemukan cara. Keesokan harinya, Huasai merampok sebuah perusahaan keuangan. Dia ingin bernegosiasi dengannya, tetapi Huasai memarahinya dan melarikan diri. Tampaknya kasus ini masih harus pergi ke petugas polisi Liu. Tetapi petugas Liu berpikir itu menunda masalah. 没说太多。哎呀，你怎么这么多嘴呢？你真是，难道面对面都不说话？ Ketika dia tiba, petugas Liu berkata biarkan dia lebih dekat untuk menciptakan peluang bagi penembak jitu di belakangnya. Sudah menemukan jawabannya. Dia menggunakan lanskap Sungai Sandera sebagai cairan untuk memblokir pandangan penembak jitu dengan sempurna. Ini adalah master. Petugas Liu bertanya apa tujuannya, dan Huasai mengatakan bahwa saya ingin memainkan permainan 72 jam. Tidak apa-apa untuk bermain game, lalu Anda melepaskan sandera terlebih dahulu. Saya tidak berharap Huasai menembak balik dengan satu tembakan. Sekarang macan terbang yang dipandu manusia merasa keberatan, dan mereka semua bergegas ke atap. Huasai mengeluarkan remote control dengan wajah tenang. Lihatlah di bawah kakimu, ada bom. Jangan bergerak, berani, apakah kamu tidak tahu apakah bom itu asli atau tidak? Mereka hanya bisa menyaksikan Huasai melarikan diri. Pada saat ini, seseorang berkeliaran di atap. Ternyata sandera barusan tidak mati, dia hanya ditembak dengan cat di seluruh wajahnya. Kemudian petugas polisi Liu tahu dia pasti bertaruh dengan benar. Dia mengambil bom itu dan melihatnya. Huasai diam-diam melompat dari ventilasi, dia pergi ke toilet dan mengambil baju dan topeng yang dia sembunyikan sebelumnya, siap untuk segera melarikan diri. Saat membuka pintu dia bertemu dengan seorang polisi lalu memukulinya. Setelah selesai, dia memberitahu rekan-rekannya. Sepertinya rekan kami telah dipukuli oleh pria bertopeng, jadi kami harus naik dan melihatnya. Sekarang, Huasai bisa turun dengan angkuh. Huasai ini juga mengatakan bahwa gedung akan ditutup dan diperiksa satu persatu. Berkat IQ online petugas Liu, dia tidak peduli dengan para idiot ini. Rekannya turun dan berjalan mondar-mandir sendirian. Petugas polisi Liu melihat taksi tidak jauh dari sana. Tentu saja, Huasai tiba dalam waktu singkat. Di tengah jalan, petugas polisi Liu mengungkapkan identitasnya. Mengatakan dia akan menangkap dan membawanya ke kantor polisi, tetapi Huasai tidak panik sama sekali. Dia perlahan mengeluarkan pistol dan bertanya kepada pihak lain apakah dia tidak takut aku akan membunuhmu. Petugas polisi Liu bertanya kembali bahwa jika Anda menembak saya, Anda tidak akan takut mobilnya terbalik. Huasai tersenyum tipis, jadi ayo bertaruh dan kamu akan menang jika bisa pergi ke kantor polisi. Saat berbicara tentang Huasai, dia menurunkan kaca jendela mobil dan mengarahkan senjatanya ke kerumunan. Dia menembak kotak dengan tembakan pertama, dan balon dengan tembakan kedua. Petugas Liu tidak berani bertaruh, jadi dia hanya bisa menginjak rem. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, tidak ada seorang pun di kursi belakang, ini benar-benar seorang master.
Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terindah di film-film Hong Kong. Nyatanya, seluruh proses tidak lebih dari 2 menit. Polisi memberhentikan bus dan masuk ke dalam bus untuk memeriksa. Gadis itu sedikit takut ketika melihatnya, tetapi perampok itu merangkul bahunya, mengembalikan kacamatanya, mengambil earphone dan memakainya. Keduanya sangat lelah bersama, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Polisi menunjukkan mata iri pada mereka. Polisi malu untuk mengganggu mereka, jadi dia meminta pengemudi untuk melanjutkan perjalanan. Setelah melewati para polisi, dia mengembalikan earphone dan mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari bus. Tanpa diduga, gadis itu juga keluar dari mobil, dan dia hanya mengikuti pria itu. Huasai sedikit waspada, lalu menoleh dan bertanya. Gadis itu menjawab bahwa aku tinggal di sini. Setelah Huasai kabur, dia mengirim sekrup ke kantor polisi. Ini adalah pertandingan pertama dengan petugas Liu. Petugas Liu menerimanya dan melihat benda itu tampak tidak asing. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya lagi. Di tengah malam, dia merobek sebungkus susu bubuk lalu meniupkan ke angka, segera menggunakan sidik jarinya untuk bisa masuk. Ternyata lubang sekrupnya ada di sini. Dia merayap untuk melihat-lihat. Benar saja, ventilasi ini didorong ke perusahaan sebelah, dan dia melihat petunjuk kedua. Di sini, petunjuknya adalah monitor yang menunjuk ke brankas. Petugas Liu tahu bahwa pihak lain pasti menonton video tersebut, jadi dia membuka mulutnya lebar-lebar, berniat untuk menakut-nakutinya. Tetapi Huasai langsung meledakkan monitor dengan remote control, dan dia tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Hanya untuk membuat keributan, sehingga perusahaan penyelundupan ilegal di sebelah akan panik. Begitu mereka panik, 2 tindakan akan terjadi. Pertama, bos akan mengambil permata senilai 80 juta di brankas. Kedua, semua pembunuh akan datang untuk mengejar dan membunuh petugas Liu. Dia pernah berhasil menghindari gelombang pertama pembunuh. Berkat menjadi kurus saat itu, jika dia ditempatkan di tempat sekecil ini, dia pasti tidak akan bisa masuk sekarang. Tapi waktu dia baru keluar, dia ditelepon. Jadi begitu si pembunuh mendengar bahwa Bell telah kembali, dia hanya bisa melepas sepatunya, dan berlari ke bawah dengan putus asa. Akhirnya, dia menyingkirkan orang-orang ini lagi, dan kemudian telepon berdering lagi. Petugas Liu sangat marah sehingga dia ingin langsung mulai memarahi. Tapi Andi bilang, aku di sini untuk membantumu. Sekarang ada 3 orang dan 3 senjata di dalam lift, jika tidak ingin mati, cepat naik tangga. Jam berapa sekarang? Petugas Liu melirik arlojinya, bertanya tentang sepatunya, dan berkata, sekarang jam 10:28. Huasai berkata lagi, ada pintu keluar darurat di lantai pertama, dan tutup pada pukul 10:30 setiap hari. Anda masih punya waktu. Petugas polisi Liu bergegas ke bawah dan akhirnya lari ke bawah dalam 5 detik terakhir. Meskipun ada sistem alam yang tertulis di pintu, itu sudah kali ini, jadi mari kita bertarung. Petugas Liu mendorong dengan keras, tetapi pintunya tidak bergerak sama sekali, sepertinya dia telah ditipu lagi. Huasai hanya ingin menggunakannya untuk memancing si pembunuh pergi, yang membuat petugas Liu kesal. Itu sangat berhasil sehingga Huasai pergi setelah beberapa kata penghiburan. Dia menduga geng itu akan mengambil permata, jadi dia menyembunyikan mobil deposito mereka terlebih dahulu, dan menyiapkan penutup botak, karena bos mereka botak. Benar saja, ketika para pria datang ke tempat parkir, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Ketika bos botak asli tiba, Huasai sudah pergi. Pada saat yang sama, petugas polisi Liu juga keluar dari gedung. Dia ingin segera membalas dendam pada Huasai. Tetapi keduanya baru saja bertabrakan untuk sementara waktu, dan si pembunuh datang untuk mengacaukan situasi lagi. Hanya dengan menggabungkan kekuatan sekali lagi, mereka berhasil keluar dari pengepungan. Namun kini, posisinya terbalik. Kali ini Huasai yang mengemudikan mobil, dan petugas Liu memegang senjatanya. Jadi keduanya bertaruh lagi, kamu menang jika bisa pergi ke kantor polisi. Petugas polisi Liu mencekik Huasai, dan kali ini saya dapat membiarkan Anda melarikan diri. Saya tidak menyangka Huasai menginjak pedal gas begitu keras sehingga dia menabrak beton seperti ini. Sebaiknya kau tidak memakai sabuk pengamanmu.
Di bawah tabrakan, petugas polisi Liu pingsan, tetapi Huasai mengalami gegar otak. Dia mengambil permata itu dengan cepat, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan dirinya ke tanah lagi. Petugas polisi Liu kemudian mengetahui bahwa pihak lain sudah sakit parah. Setelah kejadian ini, keduanya membuat janji lagi, dan Huasai berkata bahwa saya memiliki permata di tangan saya dan akan menipu bos gangster untuk keluar lagi. Saat itu, kita harus bekerja sama di dalam dan di luar. Saya membalas dendam ayah saya sebelum saya meninggal. Bagaimana dengan promosi dan kenaikan gaji Anda? Petugas polisi Liu berkata, itu tidak baik dibandingkan dengan promosi dan kenaikan gaji, dia lebih penting lagi. Pihak lain berkata lagi, Anda tahu seperti apa penampilan Anda dengan 2 hari ini. Anda adalah anjing polisi, dan saya akan pergi kemanapun saya membawa Anda. Aku tidak tahan saat mengatakan itu. Petugas Liu memiringkan kepalanya dan mengarahkannya ke pintu belakang, dan dia memutuskan untuk bermain dengan Huasai lagi. Setelah Huasai pergi, dia naik bus. Dia kebetulan bertemu gadis itu lagi hari ini, dan gadis itu menatapnya dengan malu. Pada saat ini, sebuah mobil polisi tiba-tiba datang dari belakang. Gadis itu ingin membantunya, jadi dia mengambil tas itu dan memberi isyarat padanya untuk duduk, jadi sama-sama. Begitu dia duduk, gadis itu memegang lengannya erat-erat, lalu menyandarkan kepalanya, seolah-olah dia lebih cemas. Tetapi tanpa diduga polisi memberitahu pengemudi bahwa dia menerobos lampu merah. Wajah gadis itu memerah karena malu. Bus melaju lama sekali, dan keduanya tidak turun dari bus sebelum berhenti. Mereka duduk bersebelahan tanpa berbicara sampai pengemudi berhenti. Keduanya pergi ke sebuah restoran. Gadis itu memberitahu namanya dan ingin menanyakan siapa pria itu. Tetapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Sayangnya, saya tidak punya waktu. Akibatnya, dia tidak bisa menahannya, dan memuntahkan seteguk darah, yang membuatnya bangun lagi. Dia menderita kanker dan sudah berada di stadium akhir. Dia hanya bisa minta maaf, wanita ini akan langsung membuatnya takut. Lihatlah, Anda menyadarinya kan, dia adalah Huasai. Agar realistis, petugas polisi Liu bahkan menciumnya. Ini adalah pencuri mobil yang pergi bersama. Huasai ingin menggunakan polisi untuk menyingkirkan kepala botak itu untuk membalaskan dendam ayahnya. Sementara polisi ingin menggunakannya untuk mendapatkan bos gangster ini. Jadi mereka saling menguntungkan satu sama lain. Petugas polisi Liu yang bertanggung jawab, dia memeriksa barang dan berkata bahwa dia harus melihat uangnya sebelum menyerahkannya. Kepala botak itu berkata, "Oke, kamu tinggal dan biarkan pacarmu mengikuti untuk mendapatkannya." Meskipun petugas polisi Liu sangat enggan, tetapi demi situasinya aman. Dia pergi ke Petunia dan mereka berdua untuk membawa Anda mendapatkan uang. Tanya, 他们两个带你去拿钱，小心点啊。 Hati-hati. Andy Lau jelas tidak bisa mengikuti rutinitasnya. Begitu dia melihat uang itu, dia membunuh semua orang ini. Dan bos gangster di luar melihat bahwa anak buahnya sudah lama tidak kembali, dan khawatir sesuatu akan terjadi. Jadi dia meminta petugas Liu untuk disalahkan, dan Anda menyerahkan barang-barang itu kepada saya terlebih dahulu. Untungnya, Huasai tidak sepenuhnya tidak dapat diandalkan. Dia sudah berganti pakaian normal dan keluar. Dia memberitahu bos gangster bahwa saya yang menghubungkan, siapa pria kecil gendut ini. Petugas polisi Liu dalam keadaan linglung dan bersiap untuk memberitahu Huasai saat itu juga. Tetapi bagaimana mungkin pria botak itu menggunakan keduanya untuk benar atau salah? Mari kita gunakan senjata untuk memeriksa satu persatu. Pria botak itu mengambil tas dan melemparkan bola bowling ke tanah. Dia tidak menyangka ada sesuatu di dalamnya, tapi ternyata ada permata. Bukan karena dia menginginkan permata seharga 80 juta, tetapi Huasai pergi ke perusahaan keuangan untuk merebut lusinan berlian. Tapi ini sudah cukup bagi polisi untuk membuat keributan. Bagus sekali, kepala botak kecil itu akhirnya musnah, tapi bagaimana dengan Huasai, kemana orang ini pergi? Dia sudah berada di luar. Huasai menyentuh permata senilai 80 juta, dan menggabungkannya dengan 20 juta uang tunai yang baru saja digali. Pada saat ini, sebuah sirene terdengar tidak jauh dari sana, dan Huasai melihatnya, dan merasa bahwa hari ini adalah hari yang buruk.
Dia melirik ke arah petugas polisi Liu lagi. Dia duduk di mobilnya dan masuk ke mobil. Jika saya menang, tentu saja petugas polisi Liu mengatakan bahwa kami telah bertemu sebentar, datang untuk berjabat tangan. Tetapi setelah jabat tangan ini, dia menahan Hua 快 Sai. 到了，还不动手？想做的事都已经做了，我可不是啊。如果今天我不能送你到警局，我这辈子都会有点遗憾。有点遗憾，你才会记得我。放心吧，我不会忘记你的。 Sementara Hua Sai mengatakan dia menyesal, dia menunjukkan bom waktu. Petugas Liu tidak percaya pada kejahatan, tetapi dia tidak menyangka kali ini dia benar-benar datang dan bom mulai menghitung mundur. Hua Sai hanya mengatakan satu kalimat di akhir. Sebenarnya, tidak masalah bagi saya di mana dia sekarang, tetapi lebih baik tidak berada di kantor polisi. Saya tidak tahu apakah petugas Liu telah melihat bom yang sebenarnya. Dia tidak berbicara, hanya mendorong waktu bergerak maju detik demi detik. Petugas Liu memandangi tahanan yang tidak terlalu buruk di depannya, merasa sedikit kasihan dan bahkan lebih tertekan. Pada akhirnya, dia menginjak rem, lalu meninggalkan mobil. Kemudian dia berjalan ke arah kerumunan langkah demi langkah.为什么放他？他说车上有炸弹吗？有炸弹，该信的时候你不信，不该信的时候你倒信了，你让人骗了傻瓜。去哪儿啊？我饿了。 2 hari kemudian, surat kabar mengatakan bahwa seseorang menyumbangkan 20 juta yuan untuk anak-anak penderita kanker atas nama petugas polisi Liu. 2 tahun kemudian, dia kebetulan bertemu dengan seorang gadis saat naik bus. Petugas Liu hanya meliriknya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. "对不起啊，小姐，认错人了。这宝石很漂亮啊，在哪儿买的？朋友送了，很便宜。给我看看。男朋友送的？很久没有见过他了。为什么？吵架？不知道，送给我之后就没有再见过他。他很有眼光啊，虽然是假的，也假得很像。好好保留吧，说不定他突然出现，我吓你一跳啊！嘿嘿。 Sama seperti gadis itu tidak akan pernah tahu bahwa permata itu bernilai 80 juta. Permata ini awalnya adalah permata untuk menyaksikan balas dendam, tetapi sekarang digunakan untuk membuktikan cinta.